Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh perhatiin, pernah nggak sih Anda jalan-jalan di lorong swalayan atau sekedar gulir-gulir media sosial dan tiba-tiba kata superfood atau makanan super ini terus-terusan muncul? Kata ini rasanya ada di mana-mana sekarang kan? Ditempel di kemasan bubuk smoothie, di kotak sereal sarapan, sebut saja semuanya. Tapi pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak dan mikir, apakah ini murni cuma taktik pemasaran yang jenius atau memang ada kebenaran nutrisi yang solid di baliknya? Nah, hari ini kita bakal menyelami pertanyaan itu bareng-bareng dan membedah apa sebenarnya makna di balik istilah yang lagi tren banget ini. Jadi, saya mau tanya langsung nih ke Anda. Apakah Anda benar-benar tahu apa yang bikin sebuah makanan itu berhak menyandang gelar super? Atau jangan-jangan kita cuma lagi terbuai aja sama tren kesehatan kekinian? Hey, jangan khawatir kalau Anda merasa ragu atau bingung. Karena jujur aja, Anda sama sekali nggak sendirian. Banyak banget dari kita yang rutin mengonsumsi produk-produk ini tanpa benar-benar paham definisinya. Makanya, dalam penjelasan kali ini, kita bakal singkirkan semua sensasi pemasarannya dan kembali fokus ke fakta dasar yang paling esensial. Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama kita. Apa itu superfood? Nah, di sini kita punya teks rujukan utama kita. Ini adalah sebuah penjelasan yang cukup ringkas, tapi sangat padat tentang apa sebenarnya superfood itu. Kita bakal pakai teks ini sebagai panduan utama kita buat mengupas tuntas konsep diet ini. Alih-alih cuma menebak-nebak, kita akan benar-benar membedahnya dari sumber ini. Coba kita lihat kalimat pertamanya. Secara gamblang disebutkan kalau superfood atau makanan super itu adalah kelompok makanan yang memiliki kepadatan nutrisi yang sangat tinggi. Oke, garis bawahi bagian itu. Poin krusialnya ada pada dua kata ini, kepadatan nutrisi. Jadi, ini bukan cuma tentang sekedar makan sayur atau buah biasa. Kata super di sini merujuk secara spesifik pada seberapa padat, seberapa terkonsentrasinya nutrisi yang ada di dalam satu makanan tersebut. Lanjut ke bagian kedua, kita akan membahas lebih dalam tentang makna kepadatan nutrisi. Nah, perhatikan kontras yang sangat jelas ini. Di satu sisi, kita dihadapkan pada porsi yang kecil atau jumlah kalori yang rendah. Tapi, di sisi lain, kita justru mendapatkan muatan yang luar biasa besar, yaitu vitamin, mineral, antioksidan, serat atau asam lemak sehat seperti omega-3 dalam jumlah yang sangat signifikan kalau dibandingkan dengan makanan biasa. Bayangkan ini seperti Anda lagi ngepak koper buat liburan. Makanan biasa itu ibarat koper di mana Anda masukin baju begitu aja. Makan banyak tempat tapi isinya sedikit. Nah, superfood ini ibarat koper yang udah divakum. Di dalam ruang yang sangat kecil dan ringan, yaitu kalori yang rendah tadi, Anda berhasil memasukkan nutrisi dalam jumlah yang super maksimal. Intinya ini adalah tentang efisiensi absolut buat tubuh Anda. Sekarang mari kita beralih ke bagian ketiga, kriteria utama superfood. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke kriteria spesifiknya, sumber kita ini ngasih satu catatan penting. Perhatikan kutipan ini, meskipun tidak ada definisi medis atau ilmiah yang kaku, nah loh, cukup mengejutkan kan? Buat banyak orang, ini fakta baru. Sains dan dunia medis itu sebenarnya nggak punya entry kamus yang kaku buat kata superfood. Nggak seperti saat mereka mendefinisikan karbohidrat atau protein. Istilah ini memang nggak lahir dari laboratorium sains, tapi label ini biasanya diberikan kalau sebuah makanan berhasil memenuhi kriteria tertentu yang sudah diakui secara umum. Terus, apa aja kriterianya? Nah, inilah 3 pilar utama yang menopang label super tersebut, persis seperti yang diuraikan dalam teks kita. 1. Kaya antioksidan. 2. Padat nutrisi. Dan 3. Manfaat spesifik. Jadi begini, kalau sebuah makanan pengen dipanggil superfood, dia nggak bisa cuma mengandalkan rasa yang enak atau sekedar diklaim sehat aja. Sama sekali nggak. Makanan ini harus benar-benar memberikan performa luar biasa di ketiga area fundamental ini. Mari kita bedah ketiga kriteria biologis ini satu persatu, karena disinilah letak keajaiban sebenarnya. Kriteria pertama, kaya antioksidan. Teks kita menjelaskan kalau ini berfungsi buat ngebantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Bayangkan antioksidan ini kayak perisai pelindung yang jagain sel-sel Anda dari karat dan penuaan dini. Keren kan? Lalu yang kedua, padat nutrisi. Artinya, makanan ini mengandung konsentrasi vitamin dan mineral yang sangat tinggi. Ibaratnya ini tuh bahan bakar kualitas premium yang mastiin mesin tubuh Anda bisa jalan mulus tanpa hambatan. Dan yang ketiga, manfaat spesifik. Superfood itu kerjanya nggak cuma serabutan. Mereka ini kayak pasukan khusus. Sumber kita dengan jelas menyebutkan bahwa makanan-makanan ini sering dikaitkan dengan hal-hal krusial seperti pencegahan penyakit jantung, peningkatan sistem imun, sampai menjaga kesehatan otak kita. Jadi, tiap gigitan punya misi spesifik di dalam tubuh kita. Sebagai penutup, kita udah ngeliat ya, kalau superfood itu pada dasarnya adalah pusat kekuatan efisiensi buat tubuh Anda. Mereka nawarin perlindungan, nutrisi yang melimpah, dan manfaat kesehatan yang sangat terfokus. Semuanya dibungkus dalam satu paket kecil. Jadi, pertanyaan penting yang pengen saya tinggalkan buat Anda hari ini adalah ini.
Berdasarkan ketiga kriteria tadi, kaya antioksidan, padat nutrisi, dan punya manfaat spesifik, coba hitung berapa banyak si superfood sejati yang sebenarnya udah ada dalam diet harian Anda sekarang? Apakah piring makan Anda udah cukup efisien? Coba deh pikirin hal itu saat Anda menyusun menu makan berikutnya. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi pembahasan materi kali ini, dan pastinya teruslah belajar.